Kemunculan coronavirus disease 19 di tanah air kita tidak hanya mempengaruhi tatanan dinamika pada sektor perekonomian, kesehatan, tetapi juga pada sektor pendidikan. Imbasnya, pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan operasional yang kemudian digeneralisasikan melalui kebijakan pembelajaran dengan mengacu pada kebijakan social distancing. Social distancing memberi batasan ruang dan waktu terhadap kegiatan pembelajaran yang kemudian memaksa kita melaksanakan pembelajaran daring. Saat ini, pembelajaran daring dipercaya sebagai pilihan tunggal pemerintah dalam hal pencegahan penyebaran coronavirus disease 19 khususnya pada sektor pendidikan. Akankah pelaksanaan pembelajaran daring ini menyenangkan atau malah menjadi garing? Jawabannya maybe yes, maybe no. Itu semua tergantung bagaimana kita, pendidik, mampu menjadi kreator dalam menciptakan new kinds of innovation in learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Perkenalkan, saya Fauzan Suma, guru PJOK di SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar, dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI di Buana Surabaya, angkatan 2 tahun 2021, mata pelajaran PJOK. Sebagai bagian akhir dari proses pelaksanaan PPG ini, hari ini saya mengikuti proses ujian kinerja dengan NIM 20597056. Berikut saya perlihatkan formulir pendaftaran ujian kinerja saya sebagai bukti keikutsertaan saya pada proses ujian kinerja kali ini. Hari ini, tepatnya 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara sinkronus. Adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan dalam menganalisis kesalahan dan perbaikan teknik passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis ICT dan IPEC dengan menggunakan platform Google Meet. Oke, langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran. Let's go. Hari ini, 18 Agustus 2021, akan dilaksanakan pembelajaran mata pelajaran PJOK secara sinkronus. Beberapa jam sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah lebih awal menginformasikan persiapan pembelajaran di grup WhatsApp serta didik. Dari waktu pelaksanaan, metodenya seperti apa, linknya bagaimana, dan materinya tentang apa. Dan ketika pembelajaran akan segera dimulai, kita menerima peserta didik secara sinkronus ya, dengan menggunakan platform Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Di sini sudah bergabung Yusuf, Muhammad Alkanzu, Farid, Faiza, dan saya lihat semua menampilkan wajah-wajah yang ceria, dan memang itu yang Bapak harapkan, semangat kalian di pembelajaran ini.
Bagaimana semangat untuk belajar hari ini, nak? Semangat. Alhamdulillah. Bisa ya kita mulai kegiatan pembelajaran ini, dan Bapak mau buka dulu. Robbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita akan berdoa dulu. Dan saya meminta doa untuk pertemuan kali ini akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih nak atas kerjasamanya. Dan kita akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan yel-yel ya. Salam olahraga. Jaya. Oke, luar biasa kalian semua. Dan sebelum kita lanjut, Bapak akan mengabsen dulu. Dan model absensi yang Bapak gunakan yaitu melakukan screenshot di layar PC Bapak. Jadi mohon diaktifkan kameranya nak, karena Bapak akan melakukan screenshot dan dipasang wajah-wajah cerianya ya, senyumnya. 1, 2, 3, cheese. Oke, Bapak share persentase ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi dulu. Saya akan putarkan satu buah lagu dengan judul Mars Patriot ya, dan diharapkan dengan mendengarkan lagu ini semangat nasionalisme kita tetap membara dan terjaga sampai di akhir pembelajaran ini. Mohon didengarkan lagunya ya, saya akan putarkan. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk bangsa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar hatiku. Tuhan adalah kekuatanku, sejak ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Oke, next slide. Sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat materi kita pekan lalu? Koordinasi, Pak. Oke, materi tentang koordinasi ya. Muhammad Yusuf, Ya, Pak. terkait materi koordinasi yang kita telah pelajari pekan lalu, menurut Muhammad Yusuf, apakah materi koordinasi itu ada kaitannya dengan materi permainan bola voli yang akan kita ajarkan pada hari ini, nak? Ada, Pak. Ada ya? Ya. Bisa dijelaskan sedikit? Gimana Ada, Pak. materi? Menggunakan. Ya, Menggunakan tangan, Pak. Menggunakan tangan. oke. Tangan dan akurasi. Oke, tepat jawabannya, dan saya ingin meminta lagi satu jawaban untuk menguatkan
kaitan antara materi kita pekan lalu dengan materi kita saat ini. Saya mau ke Khofifah Jufri. Menurut Khofifah Jufri, kira-kira di mana letak kaitan antara materi kita pekan lalu dengan materi kita tentang permainan bola voli? Kalau menurut pemahaman Ananda Khofifah. Permainan bola voli ini yang berhubungan dengan materi kita pekan lalu adalah materi koordinasi mata dan tangan, di mana ketika kita istilahnya mengoper bola ke teman pasti dilihat dulu Ya. kalau sudah mantap gitu Pak. Oke ya, sangat mantap jawaban dari Ananda Khofifah. Terima kasih Nak. Saya kira untuk keterkaitan antara materi kita pekan lalu dengan materi kita saat ini sudah jelas ya. Dan ini yang akan kita pelajari Nak. Mohon diperhatikan di slide-nya dulu. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis. Bapak ulangi ya, menganalisis passing bawah dan passing atas pada permainan bola voli. Oke, terkait materi kita tentang permainan bola voli ini, saya mau mengintip dulu sedikit pemahaman kalian terhadap apa sih definisi dari permainan bola voli itu. Saya mau tanya dulu kepada Ananda Muhammad Alkanzu. Menurut Ananda, apa sih definisi dari permainan bola voli itu? Definisi dari permainan bola voli Pak, yang saya tahu adalah permainan bola besar yang dimainkan 2 regu, yang tiap regu terdiri dari 6 pemain dan dibatasi oleh net. Oke, luar biasa jawabannya. Saya kasih nilai 100 untuk Alkanzu ya. Oke, terima kasih Nak atas kemampuannya untuk menjawab. Dan saya kira untuk definisi permainan bola voli kita sama-sama ketahui ya bahwa permainan ini adalah permainan beregu yang dimainkan oleh 2 regu, di mana masing-masing regu terdiri dari 6 pemain dengan cara memainkan bola melewati net, dan tentu ada aturan yang membatasi. Oke, kita lanjut ya. Next slide. Nah, mohon dianalisa baik-baik Ananda semua. Ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar atau permainan bola voli, serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian next, indikator pencapaian kompetensi. Ini yang mesti Anandaku analisa juga, karena inilah yang akan kita pecahkan di pembelajaran hari ini. Next slide. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu merupakan turunan dan penjabaran dari indikator pencapaian kompetensi. Ini eskaton atau akhir dari pembelajaran kita yang akan kita capai ya, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai semua ini. Next slide. Ini juga yang penting Anandaku semua perhatikan. Untuk penilaian yang Bapak gunakan ada 3 ya. Yang pertama adalah pengamatan. Apa sih yang Bapak ingin amati? Tentu yang ingin Bapak amati adalah aktivitas kalian selama pembelajaran. Dan kemudian Bapak akan tulis penilaian pengamatan dalam bentuk lembar observasi. Kemudian penilaian kedua ada lembar kerja peserta didik LKPD untuk penilaian pengetahuan. Dan terakhir tentu penilaian keterampilannya, yaitu mempraktikkan. Ada aktivitas kalian mempraktikkan kedua teknik ini. Dan selanjutnya terkait pembagian kelompok, saya kira tidak ada masalah ya, karena pembagian kelompok ini sudah Bapak sampaikan di grup WhatsApp kalian. Kemudian tujuan spesifik dan alur pembelajaran. Ini yang mesti Anandaku pahami. Halo, mohon diperhatikan ya.
Ini tujuan spesifik dan alur pembelajaran kita. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, luar biasa, masih semangat ya. Kemudian ini motivasi dari salah satu atlet bola voli timnas Kazakhstan ya. Namanya Sabina. Dan next kita akan masuk ke slide berikutnya. Di slide ini saya ingin meminta pengalaman-pengalaman kalian di lingkungan kalian terkait aktivitas permainan bola voli. Ada yang ingin bercerita tentang pengalamannya di lingkungannya, atau ada yang rutin bermain voli ya di lingkungannya? Oke, sepertinya Ananda Budi mau menjawab. Saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tentu aktivitas saya selama masa pandemi ini tentu bermain voli Pak, di rumah bersama tetangga-tetangga serta rekan-rekan teman-teman sekalian. Terus selain bermain voli ini tentu menambah semangat saya juga untuk menjadi seorang atlet voli. Kenapa? Karena dari hal sekecil itulah sehingga menumbuhkan jiwa semangat saya untuk menjadi atlet voli. Terus idola saya seperti yang ada di gambar Pak, yaitu Bapak Serda Aprilia Perkasa Manang yang sebagai atlet voli dan juga kebanggaan Indonesia sih Pak. Oke, terima kasih jawabannya, sangat luar biasa pengalamannya, dan mudah-mudahan teman-teman kalian juga punya pengalaman manis terkait materi ini. Kemudian saya mau mengintip dulu sedikit pendapat dari Andi Gufira terkait apa ya manfaat kita bermain bola voli. Bisa dijelaskan sedikit saja manfaat praktis kita dalam melaksanakan permainan bola voli? Manfaat bermain bola voli itu berhubungan juga dengan bagaimana koordinasi dari mata dan tangan kita. Nah, itu kan secara otomatis meningkatkan daya fokus kita, Pak. Nah, kalau kita tidak fokus, maka tidak akan ada bentuk koordinasi antara mata dan tangan. Nah, selain itu juga bermain bola voli akan meningkatkan atau memperbaiki sistem pernapasan, Pak. Karena kan membutuhkan lebih banyak sistem pernapasan atau tarik nafas ketika ingin mengoper bola dengan passing passing atas atau passing bawah, gitu Pak. Oke, sangat brilian jawabannya karena mampu menjawab pertanyaan ini dengan runtut dengan pendekatan sains juga. Maka di awal saya kasih poin Andi Gufira 100 ya. Dan anandaku yang lain tetap semangat, akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang Bapak akan lontarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pretestnya. Mohon dipasang kupingnya baik-baik, dipasang nalarnya. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Oke, are you ready? Oke. Jika seseorang mengayunkan lengan 45 derajat dari sumbu lengan saat melakukan passing bawah, maka arah bola melambung ke atas. Benar atau salah pernyataan ini? Benar. Oke. Benar. Kita akan buktikan jawaban kalian sebentar ya di pembahasan. Di slide ini Bapak akan putarkan satu buah video. Mohon dianalisa video tersebut, ditonton baik-baik, dan ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan setelah kalian mengamati tayangan video berikut. Bagaimana ya cara melakukan teknik passing bawah dan passing atas?
Mari kita coba. Terus gimana dong? Oke, setelah mengamati tayangan video yang Bapak putarkan barusan, dari video tersebut ada yang ingin ditanyakan? Andika Fira, ada pertanyaan untuk teman-temannya terkait video tersebut? Oh iya Pak, tentang bagaimana cara tadi Bapak melakukan passing atas, apakah tadi bolanya menyentuh di telapak tangan atau hanya di jari saja Pak? Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Sebelum Bapak menjawab, kira-kira ada yang ingin membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Gefira? Saya Pak, Oke, yang pas pada saat video Realita. ekspektasi pas passing atasnya itu benar menggunakan jari-jari tangan, tidak menggunakan telapak tangan. Tapi pada saat video realita, Bapak menggunakan telapak tangan sehingga lemparan bola tidak bagus, lepasan bola ke atas tidak bagus Pak. Oke, karena mampu menjawab, Ananda Alkanzu saya kasih poin 100 ya. Luar biasa cara Anandaku menjawab. Dan mungkin ya tidak usah Bapak jawab, karena saya kira jawaban dari Muhammad Alkanzu mewakili jawaban Bapak. Nah, dari pertanyaan Andika Fira muncul pertanyaan dari Bapak. Saya mau bertanya kepada Magfira. Halo Magfira, kira-kira ada tidak kesalahan yang Fauzan lakukan di tayangan video tersebut terkait pelaksanaan kedua teknik ini? Ada Pak. Bisa lebih spesifikkan lagi nak? Oke, nah dari tayangan tadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam video yang Bapak paparkan. Nah, yang pertama, koordinasi yang dilakukan oleh pemain dalam video tersebut tidak melakukan koordinasi antara mata dan tangan dengan bagus. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koordinasi merupakan penggabungan antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya. Nah, pada video tersebut koordinasi yang dilakukan masih sangat kurang. Mungkin seperti itu dari saya Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Fauzan. Terima kasih atas jawabannya nak. Ya, oke. Ananda Magfira saya kasih poin 100 karena jawabannya sangat detail. Aplaus dulu untuk teman kalian. Oke, mohon diperhatikan ya slide berikut. Nah, ini adalah gambaran bagaimana cara melakukan passing bawah yang benar. Ini gambaran untuk passing atas. Mohon diperhatikan, yang paling penting itu cara kalian menyentuh bola. Kita akan bergeser sebentar ke grup WhatsApp untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, dan saya minta kolaboratif, kreativitas, dan komunikatif kalian itu yang akan membangun kebersamaan kita dalam pelajaran ini. Nah, perintahnya lakukan refleksi terhadap kesulitan yang kalian hadapi, susun solusi rencana perbaikan di LKPD, kemudian presentasikan hasilnya.
Bisa diperhatikan nak, saya sudah kirimkan LKPD-nya di grup WhatsApp. Silakan dibuka dan dikerjakan. 15 menit kemudian kita akan kembali lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Oke, silahkan nak berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya kira untuk waktu pengerjaan LKPD selesai. Ya, oke, mohon diaktifkan kameranya dulu nak, karena kita akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Muhammad Farid Arkas, Nur Faida, Andi Gevira, Hendriawan, Putri Anggita Sari, Muhammad Yusuf, Kofifa Jufri. Di soal nomor 3 yang Bapak mau gali adalah kesulitan-kesulitan kalian saat mempraktekkan kedua teknik ini. Kira-kira ada tidak kesulitan? Jelas adalah, itu yang Bapak mau gali dari kalian. Saya mau ke Ananda Alkanzu dulu. Ya, Menurut Ananda Alkanzu, kira-kira apa kesulitannya nak saat mempraktekkan teknik ini? Yang merasa Ananda sulit melakukannya. kesulitannya sih menurut saya Pak, itu kembali lagi ke koordinasinya. Untuk mendapat koordinasi yang sangat bagus antara gerakan tangan dengan mata datangnya bola, itu kalau di awal-awal masih sangat susah Pak. Tapi dengan sering diulang-ulangi mungkin koordinasinya itu bakalan bisa terbentuk Pak. Tapi kalau untuk awal-awal menurut saya masih sangat susah. Oke, terima kasih nak atas jawabannya. Itu satu buah kesulitan yang dialami Alkanzu. Kembali lagi menurut Ananda Budi. Halo once again untuk Budi. Kira-kira bisa ditambahkan nak apa kesulitan-kesulitan saat mempraktekkan teknik passing atas menurut Ananda Budi? Kalau boleh jujur, Budi memang kurang tahu akan passing atas, tapi berusaha untuk belajar. Ya. Kalau dari hasil amatan Budi terhadap selama Budi main bola voli, kesalahan yang sering terjadi ketika passing atas itu ketika kita tidak siap Pak. Jadi biasa kayak ini tangan, ini jari kayak keseleo begitu, atau apakah begitu Pak? Itu yang membuat passing atas kita agak kurang perfect lah. Oke, terima kasih. Satu buah pertanyaan lagi Budi. Oh my god. Tadi kan Budi katakan itu kelemahannya belum siap ya menerima bola dengan kekuatan jari-jari tangan. Jadi kira-kira apa solusi yang tepat untuk memperbaiki kesalahan ini menurut Budi? Jadi menurut Budi, solusi yang tepat untuk mengatasi problem tersebut yaitu dengan cara kita nggak boleh lawan bola datang Pak. Kita kasih lemas aja, terus kita kasih naik ke atas, kasih tekanan, kasih kekuatan agar bola itu main. Gitu Pak solusinya. Dengan koordinasi juga. Iya. Sekali lagi terima kasih nak sudah menjawab. Ya Pak. Dan untuk Ananda Alkanzu dan Budi saya kasih nilai 90 ya. Tetap semangat untuk Ananda yang lain. Ya, mohon diaktifkan kameranya semua nak, karena kita akan mempraktikkan kedua teknik ini. Dan saya minta perlengkapan bolanya disediakan ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan kedua teknik ini, kita akan lakukan pemanasan ya. Dan pemanasan ini akan kita fokuskan ke bagian tubuh yang berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan kedua teknik ini. Tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita pemanasan dinamis ya. Gerakannya seperti ini. Secara bergantian ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang posisi tangannya ke depan. Kita akan rilekskan dulu otot jari-jari tangan sebelum kita masuk ke praktikumnya. Dirilekskan seperti ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang kita coba ya praktiknya seperti
apa yang telah kita dapatkan di materi sebelumnya. Ya, oke ya, kita praktekkan. Posisi tangannya harus lurus, sikunya jangan ditekuk, tetap lurus ini, siku. Kita praktekkan. Oke, ayo nak, go. Oke, diulang lagi, pelan saja dulu, asalkan gerakannya muncul. Nah, itu Alkanzu sudah bagus, Budi juga. Ini Nur Faiza, luar biasa. Azahra sudah bagus, sudah kelihatan gerakannya. Oke, tetap semangat nak ya. Anandaku semua yang hebat. Sekarang kita beralih ke praktiknya teknik passing atas ya. Seperti Bapak yang sampaikan tadi, posisinya seperti ini dan kita mulai passing bola ke atas. Farid Arkas juga ya, tangannya nak dikuatkan lagi. Ayo cewek-ceweknya tetap semangat. Yuk. Nur Faiza luar biasa. Makfira juga ada di kafe ya, sedang main volley. Henry. Oke, halo, saya kira cukup ya untuk praktikumnya. Sebelum kita mengakhiri praktikum ini, kita akan lakukan pendinginan dulu atau cooling down dulu ya. Saya minta tolong bolanya tetap dipegang seperti ini. Dan kemudian tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Kita ulangi lagi, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, aplaus dulu untuk kalian semua. Luar biasa cara kalian mempraktekkan gerakan ini ya. Oke nak, kita kembali lagi. Kita tarik nafas dulu, perlahan-lahan. Ini masih sangat semangat ini Azahra, semua Syifa. Nafas terkuras Pak. Lumayan nah, nanti kita backup dengan minuman supaya kembali segar. Oke nak, sebelum kita beralih ke bagian akhir dari pembelajaran ini, kita akan mengevaluasi salah satu peragaan teknik passing bawah dan passing atas yang teman kalian sudah kirimkan di grup WhatsApp. Sudah dilihat tadi? Sudah Pak. Oke, sebelum saya menilai, kira-kira ada yang ingin memberikan masukan terkait pelaksanaan teknik passing bawah dan passing atas yang telah dilakukan oleh Ananda Budi? Lalu karena tidak ada yang menjawab, saya kira pelaksanaan teknik yang dilakukan oleh Ananda Budi sudah luar biasa ya, sudah baik menurut saya. Dari posisi kuda-kuda, lututnya ditekuk, tangannya rapat ketika melakukan teknik passing bawah, sikunya lurus, arah bolanya bisa terdeteksi. Begitu juga dengan passing atasnya ya, sudah terlihat. Dan karena itu saya kasih poin untuk Ananda Budi 95 untuk praktikum. Salam olahraga. Jaya. Oke, very nice. Nah, mohon difokuskan dulu nak, karena kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Dan sebelum mengakhiri, ada step-step yang harus kita lalui. Next slide, refleksi dan kesimpulan. Di bagian refleksi, kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan sedikit apa yang didapatkan dari pembelajaran ini? Saya mau ke Ananda Muhammad Alkanzu. Apa yang terbersit di dalam pikiran Ananda terkait materi tadi? Bisa dijelaskan sedikit uraian-uraian materi tadi seperti apa? Mulai dari awal Pak. Iya. Iya nak. Permainan bola voli adalah permainan bola besar yang dimainkan dua regu, terdiri dari 6 pemain dan dibatasi oleh net dan peraturan yang tertentu.
Dan bola voli memiliki teknik-teknik dasar, yaitu yang seperti kita pelajari tadi, teknik passing bawah dan teknik passing atas. Dan kita juga tadi sudah mempelajari cara atau bagaimana cara mempraktekkan passing atas dan passing bawah tersebut. Ya, saya kira luar biasa penyampaian dari Anandaku, dan saya kasih poinnya 90. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini kira-kira apa ya? Saya mau beralih dulu ke Ananda Magfira Nur Fatima Yusuf. Baiklah Pak, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan berdasarkan beberapa materi dan juga paparan video yang telah Bapak berikan tadi. Nah, ketika kita melakukan olahraga voli ataupun bagian dari cabang olahraga tersebut, terdapat dua passing yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama yakni Passing atas. passing atas maupun passing bawah. Dan ketika kita melakukan kedua teknik tersebut, kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti koordinasi maupun akurasi ketika melakukan teknik tersebut. Terima kasih atas jawabannya, Nak. Saya kira dua-duanya sangat luar biasa, baik itu Ananda Alkanzu dan Magfira. Tetap saya kasih poin 90 ya. Kita akan masuk ke post testnya. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Kekuatan otot jari-jari tangan dan kelentukan pergelangan tangan berpengaruh positif terhadap kemampuan passing atas. Benar atau salah pernyataan ini? Benar. Oke, dan lagi-lagi kalian benar ya, dan sangat luar biasa untuk Anandaku semua. Dan tetap dikirimkan LKPD-nya Nak di link Google Form yang akan Bapak kirimkan di grup, dan tetap membuat video praktikum tersendiri terkait dua teknik itu. Kemudian kirimkan ke grup WhatsApp, karena itu akan menjadi patokan Bapak melakukan penilaian dan sekaligus menentukan siapa yang berhak untuk tuntas dan siapa yang berhak mengikuti remedial atau pengulangan. Terima kasih atas partisipasinya Nak, dan sebelum kita sama-sama menutup pembelajaran ini, Bapak sampaikan untuk materi kita pekan depan kita akan masuk ke permainan bola kecil, yaitu menganalisis kesalahan dan perbaikan teknik servis dalam permainan bulu tangkis. Itu ya, dan kita akan dokumentasikan dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon diaktifkan kameranya Nak, karena kita akan berfoto dulu ya. Pasang senyum termanisnya. 1, 2, 3, cheese. Nah, terima kasih untuk Anandaku sekalian yang telah bergabung di pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan kompak selalu, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya. Kita kembali di pekan depan dengan mata pelajaran yang sama, dengan senyum yang lebih ceria lagi. Dan sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis supaya hasil dari pembelajaran ini bisa kita realisasikan dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Nah, seperti itu proses pelaksanaan pembelajaran saya. Saya menerapkan kritikan, masukan, dan sarannya demi peningkatan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam